Adik-adikku yang terkasih, hari ini bersama-sama kita akan belajar, kita akan melihat, kita akan mendalami bahwa Tuhan Yesus adalah sumber dan puncak iman kita. Yesus yang hadir, Yesus yang ingin datang kepada kita, Yesus yang ingin menyerahkan dirinya, dia hadir di dalam sakramen Ekaristi. Tubuh dan jiwanya diserahkan kepada kita dalam rupa roti dan anggur di dalam Ekaristi yang kita terima. Kalau kalian yang belum menerima komuni, pasti kalian akan rindu, kalian ingin sekali menerima tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus ini adalah bukti bahwa Tuhan itu ingin bersatu dengan kita. Tuhan itu ingin menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Maka marilah kita bawa semuanya, harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita kepada Tuhan di dalam Ekaristi. Jangan pernah malas pergi ke misa, dan jangan pernah takut untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan di dalam Ekaristi. Ya. Adik-adik, yuk kita menyanyikan lagu pembukaan terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan Hari Ini Harinya Tuhan. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih atas segala berkat dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat memberikan hari yang indah ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu bersama dengan kakak pendamping kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima semua sabda yang Kau berikan melalui Romo, Diakon dan kakak pendamping kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo, selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Diakon di acara Biak Streaming ya. Ya, hari ini materi kita adalah tentang Ekaristi ya. Selama bulan APP ini, selama kurang lebih 5 minggu kita akan mendalami soal Ekaristi adik-adik. Wah, seru sekali ini ya. Dan pertemuan pertama tadi sudah mendengarkan bacaan tentang jemaat perdana. Ya, kita akan mendalami soal Ekaristi adalah sumber dan puncak hidupku. Nah, di sebelah diakon sekarang sudah ada, nah ini Santo. Belum Santo ya, Beato ya. Ini sudah diangkat menjadi Beato. Siapa namanya? Dia adalah Carlo Acutis ya. Carlo Acutis ini adalah Beato dari Italia. Dia ini sangat mencintai Ekaristi. Sangat-sangat cinta ya, setiap hari ikut misa. Wah, luar biasa, setiap hari loh, nggak setiap minggu, setiap hari ikut misa. Nah, Beato ini nih bingung, karena kalau dilihat-lihat stadion ini sepak bola kok selalu penuh orang, sedangkan di gereja malah sepi orang loh, mana ndak ada orang, aneh kan? Nah, Beato ini bingung, kenapa kok bisa ya orang-orang sangat lebih mementingkan hiburan-hiburan daripada mencintai Ekaristi. Nah, ini di Eropa ya, khususnya di Eropa. Semoga tidak terjadi di Indonesia ya adik-adik. Nah, sejak usia 11 tahun Carlo Acutis ini mulai mencari dan mengumpulkan mujizat-mujizat Ekaristi. Nah, ini karena saking cintanya dengan Ekaristi, dia berusaha mengumpulkan mujizat-mujizat Ekaristi. Lalu dia kan sangat pintar nih dalam komputer ya. Nih, lihat aja dia pegangannya setiap hari aja ini tablet. Nah, dia ini ingin menyebarkan mujizat Ekaristi ke banyak orang. Jadi dia akhirnya membuat website tentang mujizat Ekaristi. Wah, luar biasa ya si Beato Acutis ini, Carlo Acutis. Nah, selain itu ada cerita yang lain. Dia ini suka menabung ya. Ini lihat ada celengan ini ya, celengan babi ya. Celengan babi. Nah, dia ini sangat suka menabung. Nah, pada suatu kali dia itu sangat sedih melihat ada seorang tunawisma yang setiap hari tidur tanpa apa-apa, sudah hanya badan aja tidur gitu di depan gereja. Nah, akhirnya dia menggunakan tabungannya ini untuk membelikan si tunawisma tadi yang tidak punya rumah tadi sebuah kantong tidur. Nah, luar biasa ya, akhirnya si tunawisma ini bisa tidur dengan nyenyak, dengan kantong, dengan hangat. Wah, luar biasa di Beato ini ya. Lalu dia juga anak yang sangat peka. Dia sangat mencintai Ekaristi, mencintai teman-temannya, mencintai orang tuanya, dan juga guru-gurunya. Luar biasa. Tapi sayang, 1000 sayang, ternyata Tuhan memanggilnya sangat cepat. Di usia 15 tahun, Beato Carlo Acutis ini meninggal dunia. Wah, karena sakit. Tapi hingga hari ini yang ajaib, jenazahnya Beato Carlo Acutis
tidak membusuk sama sekali. Lah lihat, masih cerah jenazahnya ya, masih cerah, tidak membusuk, dan wah luar biasa. Ini adalah salah satu mujizat dari orang kudus. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari Beato Acutis ini, Carlo Acutis, yang sangat mencintai Ekaristi dan mengedepankan sesamanya, mengedepankan cinta untuk sesamanya. Seperti yang kita dengarkan tadi ya, jemaat perdana kan sangat mencintai satu sama lain, saling berbagi, semuanya milik mereka adalah milik bersama. Wah, itulah mengapa cinta itu bagi Carlo Acutis ini sangat nampak dalam Ekaristi. Nah, karena itu Ekaristi adalah sumber cinta. Carlo ini menghadirkan Kristus juga kepada orang-orang. Jadi dia tidak hanya misa saja, tapi juga dia menampakkan buah-buah dari misa itu. Mencintai orang, mencintai, seperti tadi ada tunawisma yang diberi kantong tidur. Wah, luar biasa ya. Jadi mari kita meneladan Beato Carlo Acutis ini, dan semoga dia segera diangkat menjadi santo ya, supaya menjadi panutan bagi kita semua sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, setelah mendengarkan cerita dari jemaat perdana dan juga Beato Carlo Acutis, ayo sekarang kita masuk ke pertanyaan pendalaman ya. Nah, diakon akan bertanya ini ya. Nomor 1, apa yang dilakukan orang-orang di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47 yang tadi adik-adik dengarkan. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan berikan kepada mereka yang setia dan bertekun dalam pengajaran? Yang ketiga, bagaimanakah mereka yang percaya itu berkumpul? Yang keempat, sebutkan apa yang mereka jual dan kepada siapa mereka berbagi. Lalu yang kelima, bagaimana caranya supaya kita mau berbagi dengan orang lain, dan apa yang kita peroleh dengan berkumpul dan berdoa? Baik, adik-adik silakan jawab ya. Boleh tanya mama papa, juga boleh buka video sebelumnya yang tadi, boleh diulang lagi ya. Oke? Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Nah, marilah kita nyanyikan lagu tema yang berjudul Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya,
berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Aan. Kak Aan akan mengajak kalian membuat aktivitas untuk adik-adik kelas kecil. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah pensil warna, materi, pensil ballpoint atau spidol. Hari ini Kak Aan akan mengambil gambar perjamuan terakhir. Kak Aan minta adik-adik melingkari 5 perbedaan dari gambar satu dengan yang lain. Kita ambil spidol, lihat ya adik-adik, apa yang tidak benar. Di sini, lalu ada gambar piala, di sini tidak ada. 2. Kita lihat lagi, di sini ada daun dan di sini tidak ada. Mari kita lingkari. 3. Kita lihat lagi, ada gambar di sini ya. Di sini tidak ada. Sudah 4, tinggal 1 adik-adik. Kita lihat lagi dengan teliti. Ini jubahnya bergaris-garis. Di sini jubahnya polos. Nah, kita sudah menemukan 5 perbedaan dari gambar ini dengan ini. Setelah itu, adik-adik bisa mewarnai gambar yang ini. Kita warnai di arsir aja ya adik-adik. Ini setelah gambar diwarnai. Adik-adik di rumah silakan mencoba. Setelah ini, kan juga akan mengajak kalian membuat aktivitas kelas besar. Mari kita siapkan bahan-bahan untuk aktivitas kelas besar. Pensil warna, materi, buffalo warna-warni. Silakan adik-adik di rumah mempunyai warna pink boleh, ungu boleh, gunting, pensil, ballpoint, juga spidol. Kita membuat garis seperti ini adik-adik ya. Mari kita gunting. Ini setelah digunting, lalu kita lipat ya adik-adik. Kita beri lem pada sisa-sisinya ya. Setelah diberi lem pada sisa-sisinya ya. Setelah diberi lem, mari kita lipat. Ini kotak sudah jadi. Mari kita mewarnai ini gambar materi kecil ini untuk ditempelkan di sini ya adik-adik. Mari kita warnai. Setelah diwarnai, mari kita gunting. Setelah kita gunting, mari kita berikan lem. Mari kita tempelkan gambar di kotak. Nah, kotak APP-nya sudah siap. Nah, adik-adik, hari ini Kak Aan sudah mengajak kalian membuat aktivitas untuk adik-adik kelas kecil.
dan kotak APP untuk adik-adik kelas besar. Di rumah, adik-adik silakan mencoba. Bye-bye. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Sekarang kita akan menutup sekolah minggu dengan doa penutup ya. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh belajar tentang Ekaristi pada hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, kami boleh memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Semoga kami dapat menjalankan masa pertobatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kami dapat benar-benar bertobat dan menunjukkan kasih kepada sesama kami, terutama untuk sesama kami yang menderita. Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Semoga Engkau senantiasa memberkati dan menjaga kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, setelah tadi mendengarkan bagaimana jemaat perdana berkumpul, lalu juga Beato Carlo Acutis sangat mencintai Ekaristi. Ya, ini kita lihat bagaimana Ekaristi ini menjadi sumber dan puncak hidup kita. Kalau tanpa Ekaristi ya orang Katolik akan mati ya. Makanya di seluruh dunia Ekaristi terus dilangsungkan. Lalu ini kita lihat di sini jemaat perdana yang luar biasa ya. Mereka itu semua berkumpul, kemudian berdoa bersama, lalu memecah-mecahkan roti bersama. Lihat, bagi-bagi roti ya, satu sama lain, dan juga berbagi apa yang mereka miliki. Nah, itulah makna dari Ekaristi, teman-teman. Kita harus selalu mencintai Ekaristi dan mau berbagi kepada sesama. Maka untuk perutusan kali ini, diakon akan mengajak adik-adik untuk selalu mempersiapkan diri dengan baik ya dalam melakukan Ekaristi, khususnya sebelum mengikuti perayaan Ekaristi, baik itu secara online atau offline. Jadi adik-adik bisa berdoa dahulu
Kemudian ketika misalnya merayakan Ekaristi secara online, ya harus fokus ya adik-adik, jangan main game, jangan pergi kemana-mana, tetapi tetap fokus karena di situ Tuhan Yesus ingin menyapa adik-adik. Kalau begitu mari kita mohon berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah Bapa dalam prosesnya untuk mencintai Ekaristi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.